Di sebuah kota di negeri Tiongkok, tersebutlah seorang pemuda yang baru saja keluar dari penjara bernama Mo Sanmei. Dia bekerja dengan dua temannya di sebuah tempat pelayanan pemakaman bernama Upsky yang sudah tua dan kurang laku miliknya sendiri. Suatu hari di sebuah rumah tua, telepon berdering dan membangunkan seorang bocil bernama Wu Xiaowen. Dia pun lalu mencoba membangunkan neneknya, tetapi neneknya tidak juga bergerak. Pada saat yang hampir sama, Sanmei ditelepon untuk memakamkan seorang nenek yang rumahnya kebetulan dekat dengan pelayanan pemakaman miliknya. Dia pun lalu berjalan ke rumah si bocil tersebut, meminta air hangat dan handuk kepada temannya, lalu membersihkan tubuh si nenek yang sudah mulai kaku, tanpa menyadari bahwa bocil itu sedang mengawasinya. Takut neneknya diapa-apakan, bocil tersebut mencolok pantatnya dengan tongkat, membuat Sanmei terkejut. Sementara Sanmei terus merawat tubuh sang nenek sampai keluarganya datang. Ketika datang, menantu perempuan memperhatikan cincin yang hilang dan menuduh para petugas pemakaman mengambilnya. Sanmei yang baru keluar dari penjara langsung saja membuktikan bahwa mereka tidak mengambilnya dengan menelanjangi dirinya sendiri, membuat si menantu berlari ketakutan. Lalu mereka membawa sang nenek ke dalam peti mati yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Si bocil yang tadi dikunci di belakang mengetahui dari sepupunya bahwa neneknya ada di dalam peti yang dimasukkan ke mobil itu. Dia lalu melarikan diri dan berlari mengejar mobil tersebut. Dan inilah dia lighting up the stars. Di depan rumahnya, Sanmei membaca pesan dari mantan pacarnya, yaitu Sisi. Dia segera pergi dengan cepat. Dia melihat Xiaowen yang sedang berbicara dengan petugas kebersihan di jalan, tetapi mengabaikannya. Dia lalu mengetuk pintu toko dan Sisi membukanya setelah dia akan menghancurkan kacanya. Bermaksud untuk bermesraan, mereka lanjut bertengkar saat pria lain yang adalah teman Sanmei keluar dari kamar mandi. Sanmei berkelahi dengan pria besar itu dan kalah karena dia Sanmei, bukan Dilan. Pasangan itu pun memberitahunya bahwa mereka akan menikah karena Sisi hamil oleh temannya itu. Sisi menyuruh Sanmei untuk pergi dan dia mengatakan bahwa Sanmei, si mantan napi yang baru keluar, tidak akan pernah menjadi ayah yang baik. Sanmei kembali ke rumah dengan puyeng. Si bocil ternyata mengikutinya, masih untuk mencari sang nenek. Tapi Sanmei yang sedang puyeng akan cinta tidak peduli padanya, bahkan ketika pamannya memintanya untuk membantu. Malam itu, Sanmei menatap keluar jendela sambil melamun. Teman-temannya mencoba berbicara dengannya tentang usahanya yang burik dan mantannya yang masih ia cintai. Tetapi Sanmei merasa tidak nyaman dan mengira mereka mengolok-oloknya. Tiba-tiba si bocil datang lagi dengan badan yang basah kehujanan dan muka kesalnya. Dia bertanya kepada Sanmei di mana dia simpan neneknya. Pamannya juga datang ke sana mengikutinya. Bingung karena Xiaowen tidak mau pergi, dia kemudian memiliki ide untuk meninggalkan si bocil dengan Sanmei. Sanmei tentu saja menolak, tetapi temannya yang berkacamata setuju. Setelah pamannya memperlihatkan uang, dia berkata bahwa mereka akan menjaganya selama 3 hari. Setelah itu, teman wanita Sanmei membantu si bocil mengganti pakaiannya yang dibawa oleh pamannya tadi. Saat Xiaowen diberi makan mie, dia meminta bawang putih karena menurut neneknya mie harus dimakan dengan bawang. Saat dia menjatuhkan mie, dia segera mengambilnya dan langsung memakannya dengan lahap. Karena kata nenek belum 3 detik, masih aman. Sanmei marah dan memberitahunya untuk tidak makan makanan yang jatuh ke lantai. Setelah makan malam, dia meminta Sanmei bermain permainan yang biasa dia mainkan dengan neneknya, yaitu mahjong. Permainan yang biasa dilakukan oleh orang-orang uzur.
Saat itu, San Mei akhirnya tahu bahwa cincin nenek dibawa si bocil. Karena si bocil meminta taruhan sambil main mahjong, San Mei meminta cincin emas tersebutlah taruhannya. Tapi si bocil berkata tidak bisa karena cincin itu adalah pemberian dari sang nenek. Dan mereka berempat pun bermain mahjong tanpa judi. Dan meskipun mereka orang biasa, mereka semua kalah. Malamnya, San Mei terbangun oleh tetesan air berbau pesing dari tempat tidur atas. Ternyata Xiaowen ngompol dan dia berkata bahwa dia sudah lama tidak ngompol. Itu hanya karena takut pada boneka-boneka menyeramkan di kamar mandi. San Mei langsung mencuci selimutnya dan menunjukkan boneka-boneka itu kepadanya agar dia tidak takut. Temannya lalu menyarankan agar si bocil tidur di tempat tidur San Mei, sementara San Mei entah tidur di mana. Saat pagi, San Mei ditelepon oleh ayahnya yang memintanya membawa buku merah ke pertemuan mereka. San Mei mencari buku itu, tetapi menyadari bahwa buku itu tercuci malam tadi. Dengan kesalahan ini, dia harus menunggu minimal sebulan lagi untuk mendapatkan rumah dari ayahnya. Ayahnya menegurnya karena tidak sabar dan curiga bahwa San Mei memiliki alasan tersembunyi untuk ingin segera mendapatkan rumah itu. Lalu temannya San Mei menelepon, memintanya datang ke rumah sakit untuk bisnis mayat. Di sana, si bocil masih saja meminta tanggung jawabnya tentang neneknya. Tak lama kemudian, dia melihat temannya mengikuti sebuah keluarga dengan gadis kecil yang baru saja meninggal. Tak bisa mengatasinya, sang teman meminta San Mei yang mengurusnya. Serasa mendapat ide, San Mei berjanji untuk membawa si bocil melihat neneknya jika dia mengikuti aturannya. Lalu, dengan membawa Xiaowen, dia meminta agar si kepala keluarga menggunakan layanan jasa pemakamannya. Dia menyebut bahwa dia sangat mengerti perasaannya dan dia melakukannya bukan untuk uang, tapi karena harus ada yang membantunya untuk memakamkan putrinya. Sebagai sesama kepala keluarga, dia juga memiliki Xiaowen sebagai anaknya, tentu saja dengan kerlingan mata si bocil yang tahu kalau dia sedang berbohong. Tiba di rumah duka, dia menyuruh Xiaowen untuk tetap di mobil. Tapi begitu dia melihat peti mati, dia teringat sepupunya yang mengatakan bahwa neneknya ada di dalamnya. Dia pun segera berlari mengejar neneknya dan marah-marah di sana dengan tombaknya karena dia ternyata tak menemukannya. Pasti karena San Mei yang menyembunyikannya, ya kan? Kembali ke mobil, San Mei menegurnya. Xiaowen yang marah mengangkat tongkatnya, tetapi San Mei menyuruhnya untuk membunuhnya saja. Lalu dia menunjuk ke cerobong asap di gedung, menjelaskan bahwa neneknya telah pergi ke surga. Xiaowen yang mulai mengerti langsung menangis. Xiaowen yang saat itu jadi pendiam dihibur oleh mereka. San Mei pun menambahkan bahwa neneknya telah menjadi bintang di langit. Tak lama kemudian, guci merah muda yang dipesan untuk pemakaman sang anak kecil tiba. Dan Xiaowen bertanya, apakah anak kecil itu juga akan menjadi bintang? Malam itu, San Mei terjatuh dari tempat tidurnya. Mengetahui si bocil tidak ada di tempatnya, dia keluar dan melihatnya sedang mengutak-atik smartwatch-nya sambil menatap bintang. Paginya, San Mei terkejut karena Xiaowen sedang menggambar di guci. San Mei berkata bahwa anak ini benar-benar dikirim langit untuk membunuh dirinya. Di tempat kremasi, San Mei dengan gugup melihat kliennya. Temannya mengatakan guci itu tidak bisa diperbaiki. San Mei menutupinya dengan kain hitam. Dan dia mencoba untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa anaknya Xiaowen sungguh berbelasungkawa dan ingin memberikan sesuatu yang baik untuk anak mereka yang meninggal. Dengan gugup, dia membuka kain hitam tersebut dan dengan perasaan bingung melihat klien tersebut membungkuk dan ternyata anak mereka sangat suka menggambar, bahkan mewarnai kuku-kuku ibunya.
Sang ibu memeluk Xiaowen dan sang ayah berterima kasih sambil menyelipkan sedikit uang tambahan. Kembali ke rumah, mereka berbagi cemilan. Teman San Mei berkata bahwa Xiaowen ternyata bukan iblis dari langit yang hendak membunuh San Mei. San Mei memberikan sejenis cemilan kepada si bocil sambil dia pun memakannya dan terkejut. Isi toples itu bukan makanan. Melihat isi mulut si bocil dan dia berkata bahwa menurut nenek, setiap beras merupakan hasil dari kerja keras. Mendengar kalimat itu, mereka segera membawanya ke rumah sakit. Beberapa hari selanjutnya, si bocil selalu makan pisang dan setiap Xiaowen habis para orang dewasa siap dengan sumpit mereka dan mencari benda bulat tersebut. Setelah beberapa hari, mereka senang karena akhirnya menemukannya. Tiba saatnya bagi mereka untuk mengembalikan si bocil ini ke pamannya. Saat mereka hendak pergi, terdengar istri si paman mengeluh, berkata bahwa dia tak mendapat sepeser pun dari ibu Xiaowen untuk merawatnya. Si bocil hanya terduduk lesu mendengar pertengkaran tersebut, entah ngerti apa kagak. Mendengar itu, San Mei marah tapi masih bisa mengatur emosinya. Sang paman bertanya pada Xiaowen apa dia ingin tinggal di rumah itu atau ikut lagi bersama San Mei. Mereka pun pulang bersama lagi malam itu dengan temannya yang mengomel karena San Mei yang pelin-pelan. Sampai di rumah, ayah San Mei sudah menunggu untuk memukulnya, marah karena San Mei telah membawa seorang gadis kecil yang membuat kegaduhan di pemakaman. Ketika ayahnya mencoba memukulnya, Xiaowen meminta ayahnya untuk berhenti. Ayah San Mei mengancam mereka untuk mengusir mereka dari rumah jika tidak menghasilkan 300.000 yuan dalam 1 bulan ini. Kejadian itu membuat San Mei sulit tidur dan duduk di sofa. Dia melihat pesan di ponselnya dan terkejut ketika ada undangan pernikahan dari mantan pacarnya dan kemudian jatuh dari kursinya. Paginya, San Mei terbangun oleh si bocil yang menamparnya. Dia meminta nomor teleponnya, lalu dia mengirimkan foto San Mei yang jatuh kemarin. Saat sarapan di luar, San Mei menyuruhnya makan perlahan dan tidak mengambil mie yang jatuh. Tapi Xiaowen berkata bahwa kata nenek belum 3 detik masih aman. San Mei dengan lembut menegurnya. Marah, Xiaowen lalu pergi dari sana. Sesaat kemudian, San Mei mendapat telepon dari si bocil yang memintanya bertemu di taman. Di sana, dia memperkenalkan San Mei kepada seorang pria tua, teman neneknya semasa hidup, yang ingin merencanakan pemakamannya sendiri. Awalnya, San Mei menolak karena si kakek masih hidup, tetapi kakek tersebut menawarkan 300.000 yuan. Teman San Mei setuju tanpa bertanya kepadanya. Beberapa hari merencanakan acara untuk pemakaman kakek yang masih hidup itu, termasuk menyewa kostum dan mempekerjakan orang. Pada hari H, semua orang mengenakan kostum dan riasan yang mewah. Para pelayat bayaran dan semua yang hadir disuruh untuk menangis, dipimpin oleh teman San Mei. Tak lama kemudian, keluarga kakek tersebut datang dan membawa San Mei ke kantor polisi, tentu saja dengan perlawanan besar-besaran, dan tombak Xiaowen patah di sana, jam tangannya pun rusak. Saat keluarga si kakek berdebat dengan petugas polisi, Xiaowen melihat luka di wajah San Mei dan mencoba membersihkannya dengan air liurnya, mengatakan bahwa neneknya percaya itu bisa mencegah infeksi. Akhirnya, petugas meminta mereka untuk pergi. Saat turun, San Mei bertemu dengan si kakek yang menjelaskan bahwa dia menghabiskan uangnya untuk menghentikan konflik keluarga akan warisannya. Dia juga berkata bahwa saat itu si bocil datang padanya di taman dan bertanya bagaimana dia bisa mengambil tabungan neneknya karena San Mei sedang dalam kesulitan ekonomi. Terakhir, dia mengingatkan San Mei untuk menjaga Xiaowen baik-baik karena selama hidup si nenek juga kesusahan dan tabungannya tidaklah banyak. Malam itu, San Mei memperbaiki tongkat si bocil. Lalu dia tiba-tiba menangis, merasa bersalah karena selalu menyebabkan masalah untuknya. San Mei meyakinkannya bahwa dia tidak membuat masalah dan menyuruhnya tidur, berkata bahwa bintang-bintang akan mengunjunginya dalam mimpinya sebagai neneknya. Xiaowen juga berkata bahwa jam tangannya rusak.
San Mei mengambil jam merah berbentuk kotak darinya dan menggambar jam sementara di tangannya. Paginya, si bocil melihat dengan galak ke anak tetangganya yang pelontong membaca puisi dengan suara keras. Mungkin dia akan mencoloknya dengan tombak jika San Mei tidak memanggilnya untuk sarapan. Suatu hari, pamannya Xiaowen menyadari bahwa sudah waktunya dia bersekolah. Saat bertemu dengannya, sang paman memintanya untuk mengadopsinya saja agar bisa menyekolahkannya. Namun ketika ke gedung pemerintahan, dia ditolak karena San Mei masih lajang dan tak bisa menjadi wali. Maka dari itu, San Mei butuh istri dadakan. Dia kemudian mengunjungi rumah temannya yang perempuan, bermaksud mendekatinya untuk dijadikan ibu dari si bocil. Namun tiba-tiba teman laki-lakinya keluar dari kamar mandi, mengungkapkan bahwa mereka diam-diam telah menikah. San Mei masih terkejut, entah lega atau sedih, mengetahui teman-temannya akan menjadi wali sah dari Xiaowen. Di hari sekolah, si bocil menolak untuk masuk dan memegang sebuah tiang dengan erat. Jadi San Mei menyerah dan mengajaknya pulang untuk bermain mahjong. Dan lalu San Mei membawa jam tangan pintarnya ke konter HP, namun tak bisa diperbaiki. Ketika Xiaowen pulang, San Mei memberinya smartwatch baru dan dia sedih menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mendengar suara neneknya lagi dari jam itu. San Mei menghiburnya, mengatakan bahwa mujizat bisa saja terjadi. Siang itu di rumahnya, Sisi mantannya tiba-tiba muncul. Dia memberitahu bahwa suaminya telah meninggal dalam kecelakaan mobil dan tubuhnya hancur karena tertabrak truk. Dia meminta bantuan San Mei untuk mendandaninya saat pemakaman, tetapi dia menolak. Saat Sisi pergi, Xiaowen memanggilnya. Dia tahu wajah Sisi karena San Mei sering menangis saat melihat wajah itu di layar handphonenya. Itu membuat Sisi kembali dan meminta maaf kepada San Mei karena telah meninggalkannya. Namun tetap saja San Mei tidak biasa mendandani tubuh yang rusak. Yang bisa adalah ayahnya. Si bocil mendesak San Mei untuk menemui ayahnya. Singkat cerita, mereka pergi ke taman saat si ayah sedang ceragem. Xiaowen mendesaknya untuk berbicara dengan ayahnya, mengatakan mereka membutuhkan bantuannya. San Mei memberinya alkohol sebelum sang ayah akhirnya setuju. Dan San Mei menghadapi tubuh suami mantan pacarnya yang sudah hancur itu. Dengan dorongan dan arahan dari ayahnya, San Mei dengan hati-hati merawat tubuh tersebut. Namun, saat mantan pacar San Mei berterima kasih padanya, ayahnya tiba-tiba pingsan. Kakak perempuan San Mei menyalahkannya karena memberi ayah mereka alkohol yang menyebabkannya pingsan. Saat itu, San Mei menerima telepon dari sekolah bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Xiaowen. Dia pun meminta izin ayahnya untuk mengunjungi sekolah. Dalam ketidakhadirannya, ayah San Mei diam-diam merasa bangga melihat putranya menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab. Di sekolah, San Mei diberitahu bahwa saat sang guru menanyakan pekerjaan orang tuanya, si bocil berkata ayahnya adalah penabur bintang. Dan ibu guru langsung curiga, apalagi melihat gambar buatan Xiaowen yang horor tentang pemakaman. Dan saat ini masalahnya adalah Xiaowen dan anak tetangga yang pelontong si pembaca puisi bermain drama di mana ibu anak pelontong itu digambarkan sudah meninggal. Beberapa hari kemudian, San Mei mengunjungi ayahnya dan hubungan mereka mulai membaik. Sepulangnya dari sana, San Mei menemukan Xiaowen sedang belajar di tempat yang redup. Dia menyalakan lampu kamar dan Xiaowen menyambutnya. Hari-hari berlalu dan San Mei terus bekerja sebagai pengurus pemakaman, sementara Xiaowen bersekolah. Kadang-kadang mereka bermain bersama. San Mei juga bekerja keras untuk mendapatkan rekaman suara nenek si bocil dengan bantuan pakar IT. Suatu hari, Xiaowen pulang sekolah dan menemukan rumah telah dihiasi untuk ulang tahunnya. San Mei memberinya boneka harimau milik neneknya yang telah dia perbaiki. Ketika dia menekan ekor harimau tersebut, dia mendengar suara neneknya lagi dan menangis.
Esoknya, saat San Mei mengantarkannya ke sekolah, dia bertemu dengan paman Xiaowen yang saat itu bersama dengan seorang wanita yang mengaku sebagai ibu kandung si bocil. San Mei tidak percaya dan menuduh mereka berbohong. Setelah pamannya pergi, si wanita itu menjelaskan segala detail tentang Xiaowen. Dan dia juga menjelaskan bahwa dia telah dipenjara di luar negeri dan tidak bisa menghubungi keluarganya. San Mei tidak percaya. Malam itu, dia mencoba melihat tanda lahir di kaki Xiaowen. Karena menurut ibu kandungnya, itu ada di sana. Dia pun mengikat rambut Xiaowen dan bertanya tentang ibunya. Xiaowen mengatakan bahwa dia tidak memiliki ibu dan ayah, dan dia terlahir dari retakan batu. Wanita itu kembali memohon kepada San Mei untuk diberikan 3 hari bersama Xiaowen. Hati San Mei yang terbuat dari permen Yupi akhirnya setuju tanpa berdiskusi dengan teman-temannya. Selama beberapa hari tersebut, San Mei menghabiskan momen-momen istimewa bersama si bocil. Xiaowen memperhatikan kesedihan tersembunyi itu dan bertanya kepadanya, namun dia mengatakan tidak ada apa-apa. Suatu hari, Xiaowen mengatakan bahwa ada pertemuan orang tua dan guru. Lalu San Mei pun menghadiri pertemuan tersebut dan ikut serta dalam kompetisi orang tua dan anak, menampilkan tarian kipas dan menjadi kuda. Saat itu, si bocil berbisik kepadanya bahwa dia tahu kalau San Mei membohonginya tentang neneknya. Tapi sekarang dia sudah tidak takut karena dia menemukan seorang ayah. Malam itu, San Mei kembali mengikat rambutnya dan Xiaowen pun tertidur. Kemudian hujan turun dan ibu kandungnya datang dengan taksi. Sesuai janjinya, San Mei menggendong si bocil ke dalam taksi, memberikan barang-barangnya kepada sang ibu, dan memberitahu segalanya yang dia sukai. Namun, saat San Mei memberikan sedikit uang pada sang ibu, Xiaowen terbangun dan memanggil San Mei sebagai ayah. Lalu dengan ragu, San Mei menarik tangannya dari pelukan si bocil dan taksi pun melaju dengan kencang. Entah apa yang ada di dalam otak San Mei saat itu. Sejenak dia terdiam, lalu berlari mengejar taksi tersebut di tengah hujan, tetapi akhirnya berhenti juga. Keesokan harinya, San Mei diam-diam mendengarkan teman-temannya yang berdebat tentang kepergian Xiaowen. Tak lama kemudian, San Mei menerima kabar buruk bahwa ayahnya telah meninggal. Dalam kesedihannya karena kehilangan ayah dan Xiaowen, San Mei mengambil tanggung jawab untuk mengurus urusan ayahnya, termasuk kremasi. Meskipun saudara perempuannya ingin mengambil abu ayah mereka, San Mei menghormati keinginan ayah mereka yang ingin abunya diserahkan kepada San Mei dan berharap diadakan sesuatu yang tidak biasa namun tetap bermartabat. Dengan bantuan teman-temannya, dia membawa abu ayahnya ke pantai, meletakkannya ke dalam tabung, dan menyalakannya. Abu tersebut naik ke langit bersama kembang api. Malam itu juga dia mendapat kabar bahwa Xiaowen kabur dari rumah ibunya. Malam itu juga mereka mencarinya hingga hampir pagi dan kembali ke rumah dengan lelah. Saat hendak beristirahat, dia mendengar teriakan Xiaowen di belakang mobilnya. San Mei segera berlari dan memarahinya. Tetapi Xiaowen mengatakan bahwa dia tidak akan pernah benar-benar tersesat karena dia mengingat detail ayahnya. Beberapa hari kemudian, teman-teman San Mei mengadakan perayaan pernikahan. Ibu Xiaowen muncul sebentar untuk mengembalikan barang-barang putrinya yang diterima oleh San Mei. Dia kemudian mengundangnya untuk bergabung dengan bisnisnya. Lalu malam itu, mereka semua berkumpul di bawah bintang-bintang, merenungkan segala sesuatu yang telah mereka lalui bersama. Adapun moral dari cerita ini adalah, jika Anda pernah menemukan diri Anda menjalankan bisnis pemakaman, jangan sendirian, lebih banyak orang jauh lebih baik. Jangan lupa beri like, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menonton, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dah.